Oke. Oke. Kenapa kamu deg-degan ya? Deg-degan, takut, satu hal. Makanannya kurang, itu aja sih. Dulu juga saya takutnya itu sih sama. Iya, makanannya kurang. Memang ini bicara seputar pernikahan ya pemirsa, tidak lepas dari yang namanya konsep. Kemudian juga pernak-pernik pernikahan yang bisa dibilang cukup merepotkan. Ya, kira-kira untuk bertanya tentang pernikahan sudah ada di studio wedding organizer ataupun pelaku dari wedding organizer itu sendiri, Teh Rina Gunawan. Good morning, Teh Rina. Morning, Teh. Morning Dulu juga. Ini diurusin sama Terina juga saya nih. Sesibuk apa Teh Rina mengurus pernikahan Dia Prabu? mah gak sibuk sama sekali enggak. ya. Berapa lama? Kayaknya Zizi yang lebih sibuk. Yang lucunya aku mengurus Prabu ini waktu itu hanya 1 bulan. Tapi lebih intens tuh Zizinya yang ketemu gitu. Jadi dia mah udah tinggal langsung aja pelakon. Oke, tinggal ijab gitu ya. Langsung ijab. Biar nggak Ijab aja, saya sih gampang terima gampang. Ayo Daniar, tanya-tanya Iya, dong. gimana Teh? Kamu Gimana nih. yang mau nikah? Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pernikahan, apa dulu yang mesti dipikirin Teh? Budget duluan atau ini disesuaikan Atau dengan konsep jumlah dulu, tamu gitu. atau konsep Konsep apa dulu. dulu? Awalnya sih ketemu gitu ya. Dan sebenarnya biasanya kalau misalnya ketemu tuh Tete lebih kepada calon pengantin dan juga orang tuanya. Karena kadang-kadang yang menikah ini lebih banyak orang tua. Karena undangannya bisa dikatakan kurang lebih sekitar 80% atau 70% itu adalah relasinya orang tua. Ya. Jadi dari semuanya, dari kedua belah pihak itu sama gitu ya. Orang tua lebih banyak undangannya dan anak-anaknya cuma dikasih kurang lebih sekitar 30%-an. Sedih banget. Dan biasanya ada beberapa memang kalau orang tua itu yang mempunyai pendapat sendiri gitu ya. Mereka lebih banyak untuk mengusung adatnya yang lebih kental. Tapi kalau anak-anak pengennya lebih simpel sebenarnya gitu. Simpel, yang penting ijab, habis itu yes gitu kan. Oke. Langsung lega gitu ya. Tapi kehadiran wedding organizer berarti untuk menengahi itu semua? Menengahi itu semua Oke. gitu. Biasanya sama Teteh suka ditengahin, terus misalnya pada saat di acara rumah itu silakan menggunakan adat gitu sampai ke akad nikah. Tapi pas lagi resepsi silakan untuk keinginan si calon pengantin itu. Karena kalau calon pengantin pasti Damir juga sama. Iya. Iya udah iya aja. Pokoknya Langsung iya aja nih. Nggak usah nonton di rumah langsung. karena pasti kepikirannya itu adalah pengen seperti apa. Terus angan-angan impiannya itu pasti kedua calon pengantin ini mereka banyak gitu impiannya gitu. Jadi adalah pasti kalau misalnya mereka jalan berdua atau apa gitu. Yang gimana sih nanti gitu konsepnya gitu. Aku pengen ini pengen ini gitu-gitu. Ya istilahnya mereka sudah menyelesaikan lah untuk konsep tersebut gitu. Jadi udah satu suara. Jadi ketemu sama wedding organizer-nya baru kita lebih membicarakan masalah konsep secara detail gitu. Tapi sekarang ini kalau ya di tahun 2017 atau 2016 kemarin begitu, yang berkembang itu konsep pernikahan yang seperti apa sih sekarang? Macam-macam sih ya, berbeda-beda ya. Jadi ada juga yang memang masih muda atau calon pengantin ini mereka pengen mengusung adat tradisional secara lengkap. Ada ya? Ada dari awal sampai akhir dan lengkap selengkap-lengkapnya gitu. Jadi saya lebih senang juga maksudnya ada sesosok calon pengantin dan lain sebagainya tuh yang kepikiran gitu ya untuk mengusung adat tradisional. Misalnya ada tradisional dari Medan tuh dari Sumatera lumayan juga. Karena bisa dari pagi sampai sore mereka benar-benar mengurus untuk adat tersebut gitu ya. Mereka menari, terus ada petata petiti gitu ya dan lain sebagainya. Ya senang sih dan saya rasa balance gitu. Jadi ada yang tradisional juga, ada yang modern ada yang konsep juga. internasional. Tapi betul gak nih Teh Rina kalau ada yang bilang dengan konsep adat itu budgetnya akan lebih tinggi dibandingkan konsep internasional atau yang biasa aja yang simple? Sebenarnya dua-duanya sama aja sih. Dua-duanya sama aja gitu. Bisa, jadi bisa biaya tinggi, bisa juga iya, gitu. betul. Dan semua itu tergantung dari siapa karangan kita gitu. Karena kalau misalnya di Jakarta atau dimanapun itu harga bisa diklasifikasikan dengan kategori A, B, dan juga C gitu. Jadi levelnya tuh memang beda-beda. Kalau standar di kelas A itu pasti akan mahal gitu ya. Tapi yang B ada juga yang istilahnya bagus gitu ya, kelihatannya bagus sekali mahal, tapi tidak terlalu mengeluarkan biaya yang mahal. Itu juga bisa gitu. Tapi mereka juga punya standarnya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya rekanan atau vendor-vendor ini harus tepat banget untuk memilihnya gitu. Karena itu sangat menentukan sekali. Jadi langkah pertama survei dulu Maksudnya gitu. pengantinnya yang harus benar memilihnya gitu Betul, kan? betul. Jadi biasanya untuk jasa dari wedding organizer itu mereka mengorganize kan, mengorganize keinginan dari si calon pengantin. Setelah itu kita perlihatkan
list-listnya, misalnya dari acara awal tuh, misalnya pengajian gitu-gitu gimana, itu detail sekali. Begitupun dengan akad nikah atau pemberkatan gitu, sampai ke resepsi itu kita detail semua. Sampai akhirnya ada beberapa rekanan atau vendor-vendor tersebut yang mulai dari start misalnya, dari sound systemnya, dari tendanya, dari cateringnya, dari dekorasinya, dari foto dan juga video, dari busananya, itu banyak sekali perental-perentil. Aduh, saya langsung takut kepikiran. Oke, nanti kita bikin checklist deh, Teh Rina. Checklist, bener. Saya juga sekarang punya tantangan nih, Prab. Kalau budgetnya 100 juta, kira-kira apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya lupakan dulu, gitu, harus saya pilih seperti apa. Nanti sama Teh Rina mungkin. Kalau budget 100 juta, 10 jutanya buat MC ya? Oh, tetap aja. MC-nya Prabu maksudnya. Jeda dulu Saya ya. tolong saya dong. Aku gak bisa lagi. Ya, bicara soal pernikahan, ini jadi momen istimewa yang setiap orang ingin melakukan hal yang terbaik dalam penyelenggaraannya. Tapi kadang-kadang berbenturan nih dengan konsep, keinginan, tempat, ataupun musim, hujan gitu misalkan. Padahal kita mau konsepnya outdoor atau mungkin berbenturan dengan budget. Nah, beberapa di antaranya nih Teh Rina, kita punya contoh kasus. Mereka menginginkan budgetnya tuh 100 juta. Kan ada banyak pos-posnya nih Teh Rina. Tapi dari berbagai macam pos yang ada, kira-kira menurut Teh Rina tuh apa yang bisa dikurangi, apa yang harus tetap ada? Oke, jadi punya budget sekitar 100 juta gitu ya. 100 juta misalnya di kota-kota Jakarta atau kota-kota lain sepertinya pada saat ini yang paling menentukan sebenarnya. Gedung. Ini adalah gedung. Gedung ini ada beberapa balai-balai yang memang mengeluarkan angka. Karena setiap balai atau setiap gedung itu pasti berbeda. Berbeda-beda dan mereka itu ketentuannya juga berbeda-beda. Dan harganya pasti berbeda-beda. Karena mereka punya rekanan sendiri gitu ya. Nah itu satu itu. Kalau misalnya memang terlihat mahal untuk secara keseluruhan, pindahkan saja bisa ke area masjid gitu ya. Di masjid itu lebih simpel atau di gereja juga lebih simpel. Karena setelah selesai dari acara ijab kabul, karena tidak boleh makan di situ. Jadi pulangnya itu membawa box atau nasi box atau snack box yang dikemas secara unik gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi itu nanti secara otomatis akan mempengaruhi cateringnya juga. Iya, betul sekali gitu ya. Nah untuk catering ini itu juga sama mengikuti dari jumlah tamu. Ini kan tamu, jumlah tamu yang hadir. Nah hadirnya ini berapa banyak? Kira-kira berapa banyak? Kalau 100 juta saya rasa 250 kali 2 juga bisa. Atau 100 kali 2 juga bisa gitu ya. Berarti ini kurang lebih itu adalah 250 ya, 250 orang gitu. Karena kita harus kalikan 2. Betul. Jangan sampai 250 orang, 250 aja gitu yang dipesan gitu ya Teh. Betul. Nah untuk yang itu adalah baju ya. Nah baju ini kalau misalnya budget segini sepertinya bisa bikin gitu. Atau menjahit sendiri, ada punya penjahit langganan. Atau sewa perdana, tapi ya itu tadi jatuhnya lagi gitu. Ada klasifikasi desainer yang memang angkanya itu mungkin rate-nya di harga 10 juta ke bawah untuk baju gitu. Nah, jadi memang harus terpospon seperti itu. Yang paling besar dari sekian banyak ini untuk budgetnya begitu ya Teh, itu yang mana kira-kira? Ini dan sebenarnya nggak masuk Catering. di sini. Catering dan dekorasi sebenarnya. Jadi dekorasi ini nggak masuk ke sini gitu. Nah, tapi kalau ini hiburan sangat simpel, karena kalau menurut Teteh hiburan seperti ini masih bisa untuk misalnya saudara ternyata suka ngamen, aku suka ngamen lagi. Pokoknya mereka punya keahlian gitu, punya talent gitu ya yang luar biasa dari suaranya, misalnya dia pemain musik dan lain sebagainya, atau omnya atau apa segala macam, ini bisa sih sebenarnya. Nah untuk undangan itu, nah ini undangan juga banyak sekali jenisnya. Ada yang 10.000 ke bawah, ada yang 10.000 ke atas gitu. Itu tergantung, itu pilihan sih sebenarnya gitu. Nah jadi dengan 100 juta, kalau misalnya saya tadi katakan mau buatnya supaya nggak terlihat murah sekali, atau karena kan ini momen seumur hidup gitu ya, jangan sampai terlalu sederhana. Jadi apa yang paling penting yang harus saya siapkan Teh Rina? Ini dulu.
Gedung dulu. Jadi pertamanya gedung dulu. Gedung atau lokasi atau tempat dimanapun, nggak cuma di gedung aja sih yang tadi saya katakan, even itu misalnya bisa di masjid atau di rumah sekalipun. Misalnya di rumah, terus ruangannya juga agak lumayan besar, gitu ya. Atau misalnya tidak ada ruangan gitu, bisa di area belakangnya atau di depannya gitu, terus kita menggunakan tenda gitu. Dan masaknya pun juga sama. Misalnya ada salah satu keluarga yang mempunyai restoran atau punya keahlian memasak dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi gitu. pada intinya kita balik lagi sebenarnya Teh Rina. Berarti pada intinya menggunakan link-link, menggunakan teman, menggunakan rekan-rekan yang mungkin bisa kita manfaatkan. Networking itu penting. Iya deh. Tapi kok dari semua itu nggak ada budget MC, itu saya MC justru pakai rekanan ya Teh. Pernikahan jalan tanpa MC coba. MC itu kayaknya teman ya, pertemanan ya. Pertemanan aja. Pertemanan aja deh. Saya langsung prap, tolong apa. Lucu kalau pekannya jadi MC. Aduh. Tapi artinya memang sebetulnya biaya itu inilah apa namanya sangat bisa dikompromikan, begitu ya? Sangat bisa dikompromi dan melihat sih gitu ya. Jadi tempatnya itu sangat berbeda. Kalau misalnya memang seperti tadi di balai itu berbeda. Terus naik lagi di gedung itu sangat sekali berbeda. Naik lagi ke hotel tingkatannya. Jadi di hotel itu pun juga banyak sekali ragamnya atau perbedaannya. Dari hotel yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan bintang 5 pun tidak bisa disamaratakan karena setiap venue yang ada di hotel tersebut mereka punya rate-nya sendiri gitu. Ada yang per porsinya 1 juta, ada yang per porsinya 750.000 gitu. Itu semua berbeda-beda. Oke, Teh ini terakhir nih. Jadi saya mau tanya, pernah nggak mengalami atau cerita gitu ya konsep pernikahan yang paling Teh Rina ingat, wah ini bagus banget nih gitu konsep pernikahannya? Ada sih ya. Itu kayak gimana tuh? Coba di-sharing sama kita. Waktu itu siapa outdoor. Itu outdoor dan alhamdulillahnya tidak pada saat musim hujan. Jadi semuanya memang numplak semua permakanan-makanan tradisional atau dagangan tuh adanya di situ. Terus udah gitu orang enjoy datang ke sebuah pesta pernikahan dengan tidak memakai gaun. Mereka pakai flat shoes, ada yang pakai cats, ada pakai segala macam gitu-gitu. Dan itu ternyata seru. Jadi kita datang ke sebuah pesta pernikahan, memang agak sedikit berbeda yang dengan yang lain dan agak sedikit nyeleneh menurut saya, tapi fun gitu. Jadi lebih intim mungkin ya dengan para tamu-tamunya, karena itu sebetulnya sih yang diinginkan sebenarnya. Tapi tetap aja ada rangkaian adatnya yang memang mereka benar-benar sakral gitu untuk melewatinya. Gitu. Artinya sebetulnya inilah ya bisa diobrolin semuanya gitu. Benar. Ini habis ini Teta mau ngobrol nih sama Daniel setelah nanti ini ya. Bantu-bantu ya. Jadi kadang juga saya suka berpikir, kalau paket dari satu gedung biasanya memang suka menyediakan. Itu kayaknya agak lebih mahal. Itu ya harus saya pikirkan dulu ya itu ya. Harus saya singkirkan dulu itu ke belakang. Jadi mereka dari gedung itu pasti ada rekan-rekanan semua. Jadi nanti dipilih di antara rekanan itu. Oke, jadi rekan-rekan aja ya. Siap. Teh Rina terima kasih banyak sudah main ke Good Morning. Akhirnya Daniel semakin yakin. Iya, mudah-mudahan juga pemirsa di rumah yang sedang mempersiapkan pernikahan juga semakin tahu ya apa yang kira-kira harus disiapkan dari sekarang mungkin.